Iya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang lingkaran, yaitu tentang sudut lingkaran dan garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ya, kita langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama ya, diketahui panjang busur peki sama dengan 3,75 pi. Nah, ini maksudnya pi adik-adik ya. 3,75 pi. Mm-mm. Ini pi ya. Jika besar sudut POQ 54 derajat, maka jari-jari lingkaran O adalah titik-titik sentimeter. Ya, jadi ada suatu lingkaran, lalu ada busur PQ. Nah, gitu ya. Oke, ini PQ. Ya, ini disebut busur ya. Busur PQ ini panjangnya 3,75 pi gitu ya. POQ sudutnya 54 derajat. Nah, gitu. Yang ditanya adalah berapa jari-jarinya. Nah, panjang busur PQ itu bisa dicari dengan rumus sudut pusat POQ, sudut pusat POQ per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran sama dengan 54 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 pi kali jari-jari. Nah, ini kita tulis 3,75 pi. Ya. Nah, pi-nya boleh kita sederhanakan. Ya, 3,75 sama dengan, nah ini sama-sama dibagi berapa nih? Saya bagi 9 dulu, sebagi 9 dapat 6. Ini bagi 9 dapat 40. Ya, dikali dengan 2R. Ya, ini sama-sama saya bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 20. Nah, ini dibagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 10. Nah, berarti ini 3,75 sama dengan 3 per 10 kali R. Nah, ini kali silang ke situ. 37,5 sama dengan 3R. Nah, dari sini dapatlah R sama dengan 37,5. Lalu dibagi dengan 3. Nah, ini kalau kita bagi 37,5 dibagi 3 hasilnya adalah 12,5. Ya. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang A, gitu ya. Ya, oke, saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Sulu. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Wah, ini gambarnya nggak ada, jadi jari-jari lingkaran panjang AB, maka panjang ya ini nggak ada ini ya. Gambarnya nggak ada. Kita nggak bisa proses nih ya. Lanjut. Ya, jika A berbanding B, nah ini maksudnya alfa berbanding beta ya. Ya, ini alfa, beta ya. Ini alfanya. Ya, ini alfa berbanding beta sama dengan 3 berbanding 2. Maka alfa kurang beta sama dengan berapa? Ya, ini adalah diameter. AC-nya ini diameter. Maka yang ini pasti sudut siku lingkaran gitu ya. Karena ini besarnya 180, maka ini sudut keliling ini pasti 90 derajat. Setengahnya dari 180. Nah, dengan demikian alfa ditambah beta pasti 90 derajat. Nah, alfanya banding beta 3 berbanding 2. Artinya alfanya dianggap 3x gitu. Sedangkan betanya dianggap 2x.
Ya, sama dengan 90. Nah, ini berarti 5X sama dengan 90. X sama dengan 90 dibagi dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 90 dibagi 5 berarti 18. Nah, selanjutnya yang ditanya alfa kurang beta. Alfa kurang beta itu sama dengan 3X dikurang dengan 2X. Maka sama dengan X. Nah, X-nya sudah kita hitung tadi 18 derajat. Nah, gitu adik-adik. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, bagaimana adik-adik? Oke, jadi jawabannya 18. Nah, soal berikutnya. Hapus dulu. Ah, mau maju dia. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini maksudnya sudut ACB gitu ya. Sudut ACB sama dengan 60 derajat nih ya. ACB yang ini dia. Jari-jari lingkaran M adalah 14. Nah, ini 14 ya. Maka besar luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir berapa? Ya, ini garis singgung, ini siku-siku, ini siku-siku. Ya, jumlah ini dengan ini 180. Maka jumlah ini dengan ini pasti 180. Ya, besar sudut. Misalnya di sini apa? Alfa deh ya, alfa. Alfa ditambah dengan 60 pasti hasilnya 180 derajat. Gitu. Maka alfanya adalah 120 derajat. Nah, alfa ini 120. Ya. Nah, berarti yang ini berapa, Dedek? Ya, katakanlah beta ya. Nah, ini beta. Nilai dari beta adalah 360 derajat dikurang dengan 120 derajat. Maka dapatlah 240 derajat. Nah, gitu. Terus untuk mencari luasnya, luas daerah yang diarsir, caranya adalah 240 derajat. Sudut pusat ini ya, 240 dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Gitu. Nah, ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 12, maka dapatlah 2. Bagi 12 dapat 3. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Ya, maka luas yang diarsir sama dengan 2/3. Pi-nya kita ganti dengan 2/7. Ya, jari-jarinya adalah 14. Nah, 14 kuadrat berarti 14 kali 14. Nah, oke, kita coret ini dapat 2 ya. Nah, sama dengan 2 kali 22 jadi 44. Nah, dikali 2 kali 14 berarti 28/3. Nah, ini kita kalikan adik-adik. 44 kali 28. Nah, maka didapat 12, 1232, 1232/3. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Gitu adik-adik. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar. Kolom yang sudah disediakan. Nah, soal berikutnya. Ya, perhatikan gambar berikut. Oke, gambarnya begini ya. Sudut BOX ya. XOY ya, sudut XOY. Nah, mana dia XOY? Ini sudut maksudnya ya. Nah, sudut XOY. XOY, nah ini 60 derajat ya. Panjang busur XY. Nah, busur XY mana busur XY ada XY ini ya. Nah, 12. Dan panjang busur YZ. Nah, YZ yang ini ya. 18 ya. Pernyataan yang pertama, sudutnya, sudut YOZ 90 dan seterusnya ya. Pernyataan yang benar, mana aja yang benar ya. Oke, ini
Kita cari dulu sudut YOZ. Nah, berapakah sudut YOZ? Ya, YOZ mana? YOZ. Nah, ini 60 dan ini YOZ ini saling berpelurus. Artinya kalau dijumlahkan itu 180. Jadi YOZ ini adalah 180 dikurang dengan 60. Maka dapatlah dia 120 derajat. Maka pernyataan satu ini adalah pernyataan yang salah. Nah, maka ini salah, ya ini salah, ini salah. Ya, oke, tinggal kita cari 3 atau 4 yang benar ya. Nah, oke, kita lihat pernyataan ya pernyataan 2 kita nggak usah cek ya. Kita lihat pernyataan yang 3 atau 4. Mana yang lebih gampang? Luas lingkaran. Coba kita cari luas lingkarannya. Nah, ini luas lingkarannya. Kita belum bisa cari karena jari-jarinya belum diketahui. Coba kita cari dulu jari-jarinya. Nah, bagaimana cara mencari jari-jari? Kita pakai ya panjang busur ini aja. Ya. Nah, panjang busur XY sama dengan 60 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran 2 PR gitu ya. Nah, busur XY ini panjangnya 12. Ini disederhanakan jadi 1/6 kali 2 PR. Ya, nah ini kita coret dapat 3. Berarti 12 sama dengan PR per 3. Nah ini kali silang ke situ. Maka 36 sama dengan PR. Sehingga R sama dengan 36 per Pi. Gitu. Ya. Nah, jadi otomatis pernyataan 2 benar ya. Ya, sesuai dengan yang kita perkirakan. 2 ini pasti benar. Nah, selanjutnya kita cari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi jari-jarinya kita masukkan ya 36 per pi. Kuadrat berarti tinggal dikalikan sekali lagi. Nah, gitu ya. Kita coret. Ya, 36 kali 36 hasilnya adalah 1296. 1296 per pi. Nah, segitulah luas lingkaran. Ini luas lingkarannya cocok ya. Berarti pernyataan 3 benar ya. Pernyataan 3 berarti benar. Nah, jadi perkiraan kita jawabannya adalah yang ini ya. Nah, ini karena kita latihan, coba kita cek ya. Berapakah luas juring YOZ? Nah, coba. Luas YOZ, juring YOZ. YOZ berarti 120 derajat. Ya, dibagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran 2 pi R gitu ya. Nah, ini disederhanakan. Ya, jadinya 1/3 kali 2 pi R. R-nya tadi berapa nih ya? 36 per pi. Ya. Oh, ini salah rumusnya ya. PR kuadrat harusnya ya. Kali luas lingkaran. Karena ini luas ditanya ya. PR kuadrat ya. Nah, ini salah. PR kuadrat berarti 36 per pi kali 36 per pi. Ya, coret nih ya. Nah, terus ini coret. Coret. Nah, dapat 12 ya. Sehingga 12 kali 36 per pi. Ya. Nah, 12 kali 36. 12 kali 36 sama dengan 432. Nah, ini ya. 432 per pi. Nah, ini jelas salah ini ya. Pernyataan ini. Jadi yang betul adalah pernyataan 2 dan pernyataan 3 ya. Ini jawabannya ya. Yang D. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Ya, luas daerah pada gambar di bawah ini adalah oke.
Nah, ini gambarnya terdiri dari beberapa. Wah, ini ya. Nah, ini saya perpanjang sedikit. Ya, ini ada seperempat lingkaran di sini ya. Nah, pertama kita cari dulu luas persegi panjang. Nah, persegi panjang ini panjang dari sini ke sini adalah berapa Dede ya? Nah, dari sini ke sini 6. 6 ya di sini ya. Sini ke sini 6. Terus ininya berapa? Ini 2 ya berarti ya Dede ya. 2. Nah, mengapa 2 dari sini ke sini? Ya 2 tambah 4 kan jadi 6 ya. Nah, berarti di sini 2 gitu ya. Ini juga 2 ya. Nah, berarti panjang persegi panjangnya adalah 6 ditambah 2. Nah, berarti 8. Sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya 8, lebarnya 6. Nah, maka dapatlah luasnya 48. Yuk, sekarang kita cari luas yang ini ya. Setengah lingkaran ini. Ini setengah lingkaran ini jari-jarinya berapa nih? Iya, jari-jarinya 3 ya. Setengah dari 6 ini ya. Nah, maka luas setengah lingkaran yang kiri sama dengan setengah kali pi r kuadrat. Pi r kuadrat sama dengan setengah pi. Nah, pi-nya kita biarkan ya. Ini karena di pilihan tetap ada pi ya. R kuadrat, R-nya 3 ya. 3 kali 3. Nah, jadi ini 9/2 pi gitu ya. 9 pi per 2 atau boleh ditulis 4,5 kali pi. Nah, gitu. Terus lingkaran yang ini ya, setengah lingkaran yang ini luas setengah lingkaran yang berikutnya adalah setengah kali pi r kuadrat. Nah, jari-jari yang besar ini berapa nih, Dede? Iya, nah, ini kan dari sini ke sini 8 ya, berarti di sini 4, nah, ini juga 4. Jadi jari-jarinya adalah 4. Kita masukkan, berarti ini setengah kali pi 4 kali 4. Ya, 4 kali 4, nah ini kita coret ya. Berarti jawabannya di sini adalah 8 pi gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari ini luas seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran itu sama dengan seperempat pi r kuadrat sama dengan seperempat kali pi kali, nah jari-jarinya adalah 2 ya. Jari-jarinya 2. Nah berarti 2 kali 2. Nah ini kita coret aja maka dapat pi. Nah jadi luas totalnya bagaimana? Luas totalnya adalah luas persegi panjang yaitu 48 ditambah dengan luas setengah lingkaran ini yaitu 4,5 pi ya ditambah dengan luas setengah lingkaran yaitu 8 pi. Nah, lalu dikurang dengan luas yang ini ya, luas yang seperempat lingkaran ini ya. Dikurang dengan pi. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini jadinya 48 ditambah, nah ini 7 pi ya. 7 pi sama ini berarti 11,5 pi ya. Nah, jadi jawabannya begitu. 48 ditambah. Nah, jadi ini 48-nya sih udah betul ya. Cuman ininya yang keliru ya. Ininya belum tepat ini ya. 12,5. Nggak tepat ini ya. Nah, jadi ini nggak ada jawabannya ya. Seharusnya jawabannya seperti ini ya. Ya, jawabannya F, pilihan F berarti ya. Ya, tidak ada jawaban di pilihan. Oke, berikutnya. Tapus soal berikutnya kita bahas ya. Nah, ini soal cerita ini panjang. Dua buah lingkaran yang jari-jarinya berbanding 5/3 ya. Anggap aja ini R1, ini R2. Jarak kedua pusatnya, oke, jarak kedua pusat kita kasih simbol P gitu ya. P sama dengan 120 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam, nah garis singgung persekutuan dalam kita kasih simbol D aja ya. D sama dengan dalam.
Maka panjang garis singgung persekutuan luar adalah L. Nah, jadi yang ditanya garis singgung persekutuan luar yaitu L-nya. Nah, supaya ngitungnya gampang, ini satuannya kita ubah aja deh ya. Jadi desimeter ya. Centi ke desi itu naik satu tingkat ya. Berarti dibagi 10. Ini 12 desimeter. Nah, ini juga begitu. Dibagi 10 berarti 4 akar 5 desimeter gitu ya. Jadi gampang hitungnya. Nah, kita pakai rumus yang sifatnya hafalan. Kalau garis singgung persekutuan dalam, rumusnya ya, nah, Pak, P kuadrat sama dengan R1 ditambah R2 pangkat 2 ditambah dengan panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini ya. Iya. Untuk garis singgung persekutuan dalam, saya ulang, rumusnya adalah jarak pusat dikuadratkan, jumlah jari-jari dikuadratkan, panjang garis singgung lingkaran dalam ya, panjang garis singgung persekutuan dalam itu dikuadratkan ya. Masukkan angkanya yaitu berapa P-nya? Ini ya, 12 desimeter. 12 kuadrat R1 tambah R2. Nah, ini kan perbandingannya R1 ya. Banding R2 5 berbanding 3. Nah, anggap aja di sini 5X berbanding 3X gitu ya. Jadi panjang R1 adalah 5X. 5X ditambah dengan 3X gitu ya. Iya, D. Nah, D-nya yang ini ya. Kita tulis 4 akar 5. 4 akar 5 pangkat 2. Nah, ini jadinya 144 sama dengan ini 8. 8 dikuadratkan berarti 64 X kuadrat. Gitu. Nah, ini dikuadratkan 16 kali 5 ya. Oke. 144 sama dengan 64 X kuadrat plus 80. Iya. Nah, 80 pindah ke situ. Ya, nah 144 kurang 80 berarti 64. Sama dengan 64 X kuadrat. Nah, dari sini dapatlah X kuadratnya sama dengan 1 sehingga X-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti R1-nya adalah 5X sama dengan 5 ya, karena X-nya 1. Sedangkan R2-nya sama dengan 3X sama dengan 3 kali 1, 3. Nah, terus yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Kita gunakan rumus apa? P kuadrat sama dengan ya selisih jari-jari ditambah dengan panjang garis singgung lingkaran luar dikuadratkan. Nah, ini selisih jari-jarinya adalah R1 dikurang R2 gitu ya. Panjang garis jarak pusatnya ini jarak pusat berapa tadi? 12. Ya, 12 kuadrat sama dengan selisihnya berarti 5 kurang 3. Ini L-nya kita cari ya. 144 sama dengan, nah ini 2. 2 dikuadratkan berarti 4. Tambah L kuadrat. Nah, berarti L kuadrat sama dengan 140. Nah, jadi L-nya sama dengan akar dari 140. Nah, gitu ya. Nah, ini boleh kita tulis 4 kali berapa itu ya? 4 kali 2, 35 ya. Oke. Nah, sehingga jawabannya adalah 2 akar 35. Nah, ini satuannya desimeter. Nah, lalu kita ubah ke centimeter ya, karena dalam centi ini ya. Desi ke centi berarti tinggal kali 10 aja. Sehingga 20 akar 35. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Udah betul nih jawabannya. Ya, kita lanjut. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambarnya begini ya. Jika diketahui PA sama dengan 7 cm. Nah, PA-nya ini 7 ya. Jari-jari pertama ya. Ini R1. Dan jari-jari QB. Mana QB? QB-nya 2 ya. Jika panjang AB, nah AB-nya garis singgung persekutuan dalam ya. Oke, ini garis singgung persekutuan dalam kita kasih simbol D ya. D sama dengan 12. Maka panjang PQ, nah PQ ini adalah jarak pusat gitu ya.
Nah, ini kalau kita tulis secara geometri, ini saya perpanjang, saya perpanjang. Nah, ini 2, berarti ini juga 2, gitu ya. Oke. Nah, ini 12 di sini ya. 12. Sama dengan ini ya. Nah, ini siku-siku sama dengan ini. Nah, lalu kita mau nyari ngitung PQ ya, gunakan segitiga yang ini. Ya, gunakan rumus Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan ini ya 9 kuadrat ya. Jadi 7 ditambah 2 kuadrat sama dengan 144 ditambah 7 tambah 2 9 berarti 81. 225. Nah, jadi PQ-nya sama dengan akar 225, hasilnya adalah 15. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, oke, Dede. Ya, jawabannya C. Nah, selanjutnya kita hitung berikutnya, soal berikutnya. Ya, oke. Dua buah lingkaran A dan B masing-masing berjari-jari 9 dan X. Nah, ini kita anggap R1 ya. Ini R1, yang ini R2. Jarak dua pusat lingkaran, nah kita kasih simbol P ya. Jarak kedua pusatnya P. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran, nah kita kasih simbol D. Besar nilai X berapa? Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah kita hafal bahwa jarak kedua pusat, kita simbol P ya. Jarak kedua pusat dikuadratkan sama dengan garis singgung persekutuan dalam ya. Berarti dalam kuadrat ditambah dengan R1 ditambah dengan R2 pangkat 2. Ya, untuk garis singgung persekutuan dalam maka jari-jarinya ditambah gitu ya. Ya, jarak pusatnya tadi mana jarak pusatnya? Ya, ini ya, jarak pusatnya ini 52. 52 kuadrat. Ya, terus garis singgung persekutuan dalam yang ini ya. 48 kuadrat ditambah dengan R1 ditambah R2. Nah, berarti ini 9 ditambah X pangkat 2. Ya, oke, ini kita pindahkan aja ke kiri. Jadinya berapa tadi? 58 kuadrat min 48 kuadrat. Ya, 9 ditambah X pangkat 2. Nah, ini ada rumus kalau bentuknya gini ya. Kalau bentuk A kuadrat min B kuadrat boleh disederhanakan. Ya, A tambah B. Nah, A kurang B gitu ya. Nah, pakai rumus ini akan lebih mudah. Berarti ini 58 ditambah dengan ini bukan 58, 52 ya. 52 tambah 48. Terus ini 52 dikurang 48. Nah, gitu ya. 9 ditambah X pangkat 2. Nah, ini 100 ya. Yang ini 4. Ya, sama dengan 9 ditambah X pangkat 2. Nah, ini 400 ya. Berarti 9 ditambah X pangkat 2 sama dengan 400. Nah, jadi 9 ditambah X itu sama dengan akar dari 400. Jadi sama dengan 20. Sehingga X-nya sama dengan 20 dikurang dengan 9. Jadi jawabannya 11. Ya, udah betul ini jawabannya 11 ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berjari-jari 20 dan X. Nah, ini kita anggap R1. Ini kita anggap R2. Nah, ini apanya kalau begitu? Garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, ini berarti garis singgung luarnya. L-nya ya. Kita kasih simbol L aja supaya gampang. Ya, oke. Selanjutnya. Yang ditanya adalah besar nilai X-nya. Ini jika jarak kedua pusat. Oh, ini jarak pusat ya. Jarak dua pusatnya kita kasih simbol P aja. Nah, dengan menggunakan rumus yang kita hafalkan supaya cepat yang nggak pakai gambar, ya P kuadrat, ya jarak pusat kuadrat sama dengan
garis singgung persekutuan luar. Oke. Ditambah dengan, nah ini berarti bisa R1 kurang R2 atau R2 kurang R1. Nah kita sebut aja ini selisihnya ya, delta R gitu ya, delta R pangkat 2. Karena nggak diketahui ini mana jari-jarinya yang lebih besar ya. Kita kasih simbol delta R aja dulu. Ya, jarak pusatnya ini ya 20 akar 2. 20 akar 2 pangkat 2. Garis singgung persekutuan luar, sebentar dulu. Oh ini keliru Pak ya. Bukan segitu ya. Jarak pusatnya ini ya 30. 30 pangkat 2. L, nah garis singgung persekutuan luarnya ini ya. Garis singgung persekutuan luar ya. 20 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan delta R pangkat 2. Nah, ini 900. Ini 20 dikuadratkan jadi 400 kali akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah ini delta R pangkat 2. Jadi 900 sama dengan 800 ditambah delta R pangkat 2. Nah pindah ke kiri ya. 900 kurang 800 jadi 100 ya. Delta R pangkat 2. Ya, jadi delta R-nya sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 ya. Nah, delta R-nya ini ada dua kemungkinan ya. Bisa R1 kurang R2. Tadi R1-nya 20 ya. Bisa kemungkinan pertama ya. Bisa 20 dikurang X, jadi kedua ya. Sama dengan 10. Nah, ini 20 kita pindah ke kiri, min 10, min X-nya kita pindah ke kanan. Nah, jadi 10 sama dengan X. Nah, X-nya salah satunya adalah 10. Nah, kemungkinan kedua, jari-jari kedua, yaitu X, dikurang dengan jari-jari pertama, yaitu 20. Sama dengan 10 gitu ya. Selisih delta R-nya ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Iya, berarti X-nya sama dengan 30. Jadi bisa 10, bisa 30 gitu ya. 10 bisa 30. Nah ini dia. Bisa 10 bisa 30. Jawabannya adalah yang B. Iya. Kita lanjut lagi. Udah habis ya. Oke. Demikianlah Dede penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, jika kalian mendapatkan manfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan link video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.